Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MT Senam Tabalong bertemu lagi dengan Bapak Yuda Ramal Fajar. Hari ini kita akan belajar kembali tentang koordinat kartesius ya. Silakan setelah siapkan buku catatannya, simak betul-betul dan mari kita berdiskusi setelahnya. Oke. Pertama akan Bapak kenalkan apa itu bidang koordinat kartesius. Dan mungkin ini pertama kali kalian tahu apa itu sih koordinat kartesius. Jadi koordinat kartesius itu ditulis dalam sebuah bidang. Ini contoh bidang kartesius ya nak ya. Nah ini contohnya, apa aja elemen-elemennya. Oke. Garis tegak disebut sumbu Y. Jadi ini sumbu Y, kemudian garis mendatar itu sumbu X. Biar lebih jelas, perhatikan yang berwarna merah ini namanya sumbu X. Jadi sumbu X itu letaknya mendatar. Kalau kalian mau menggambar bidang kartesius di buku kalian, maka pertama kalian harus bikin dulu garis mendatar seperti ini. Diberi tanda panah boleh, itu menandakan artinya lanjutannya masih ada, tidak terbatas sampai 8. Kemudian di ujungnya kasih tanda X, itu menandakan bahwa ini adalah sumbu X. Kemudian yang kedua ada yang namanya sumbu Y. Sumbu Y ini ya, warna merah, yang tegak. Nah ini namanya sumbu Y. Kalau mendatar sumbu X, kalau tegak itu sumbu Y. Kemudian perpotongan ini, pertemuan dari dua sumbu tadi disebut titik asal atau titik O. Koordinatnya adalah 0,0. Jadi yang namanya bidang kartesius, pertama ada sumbu X, ada sumbu Y, kemudian ada perpotongannya disebut titik asal, dan diberikan angka ya. Angkanya mulai dari titik asal. Jadi perhatikan sini 0 untuk 1, berarti sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seterusnya ke kanan. Untuk X di kiri itu lebih negatif, mulai dari -1, -2 sampai seterusnya. Untuk Y ke atas itu yang positif, yang ke bawah itu negatif. Semua angkanya mulai dari titik asal atau titik O, koordinat 0,0. Oke, sekarang kita belajar menentukan posisi titik koordinat. Posisi suatu titik ditulis dalam bentuk koordinat dalam kurung X, Y. Nah ini yang kalian perlu ingat ya. Nah ini penting banget. Nah ini yang Bapak kasih kotak itu ya. Itu apa sih Pak? Nah ini ingat, kalau X positif itu dia akan bergerak ke kanan, karena perhatikan nih sumbu X, angka-angka positif terletak di kanan, sedangkan X negatif itu terletak di sebelah kiri. Nah ini jadi ingat, kalau X negatif itu sebelah kiri, sedangkan kalau Y positif itu daerahnya di atas, kalau Y negatif itu daerahnya di bawah. Oke, biar lebih paham, perhatikan contoh seperti ini. Ada pertanyaan, di manakah posisi titik A 3,5? 3,5. Perhatikan tadi bentuk penulisannya adalah X, Y. Maka 3 ini adalah mewakili X dan Y itu di belakang 5 ya. Maka ini perhatikan, kalau Bapak tulis, nah ya yang ini X-nya itu Y. Nih, berarti ini 3 itu yang X, 5 itu yang Y. Oke, jadi X-nya 3, Y-nya 5. Oke, perhatikan, X-nya 3. X-nya 3 itu berarti X-nya positif ya. Kalau positif geraknya kemana tadi? Ke kanan, mau ke sini. Titik A 3,5 berarti 3, dia 3 kali ke kanan. Perhatikan, dari titik asal 1, 2, 3. Kemudian Y-nya 5, karena titiknya tadi 3,5, Y-nya 5. 5-nya positif ya, berarti ke atas. Jadi akan naik ke atas dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka posisi titik A terletak di situ ya. Posisi titik A 3,5. Itu 3,5 itu artinya 3 ke kanan, 5 ke atas ya. Oke, biar lebih paham, cek lagi soal berikutnya.
Di manakah posisi titik B min 6,2? Berarti X-nya min 6, Y-nya 2. Nah, berarti kan X-nya negatif. Kalau negatif, ini X ya. X ini yang ini. Kalau negatif yang mana? Kanan atau ke kiri? Kiri ya. Oke. Titiknya adalah min 6,2. Berarti 6 langkah ke kiri karena negatif dia. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian min 6,2. Oh, berarti 2-nya positif ke atas. Berarti ke atas 1, 2. Oke, maka di sana adalah terletak titik B min 6,2. Oke, biar paham kita coba satu soal lagi. Sekarang di manakah posisi titik C? Titik C adalah 1, min 4. Ayo, coba kalian tebak dulu di mana letaknya C min 1, min 4. Berarti X-nya 1, Y-nya min 4. Oke, X-nya 1. Positif atau negatif? X-nya positif ya. Berarti ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Berarti dari titik asal ya, harus dari titik asal kita ngitungnya berarti 1. Ya, itu 1. Kemudian Y-nya min 4. Kalau Y tadi positif, kalau Y tadi negatif, dia ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya. Berarti dia ke bawah 4, turun 1, 2, 3, 4. Nah, berarti titik C terletak di situ ya. C terletak di koordinat 1, min 4. Nah, sekarang jika ada soal seperti ini. Titik D. Titik D posisinya adalah 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. X-nya 0. Berarti dia bergerak kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kan X-nya 0, berarti dia tidak bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Artinya dia tetap berada di tengah. Kemudian Y-nya 3. Y3 itu positif ya. Kalau positif berarti ke atas. Maka dari titik asal ini, perhatikan ya. Nah, ini titik asal enak ya. Nah, itu titik asal. Dia tidak ke kanan, dia tidak bergerak ke kanan atau ke kiri. Tidak kanan atau ke kiri. Kenapa tidak kanan kiri? Karena X-nya 0. Tapi dia Y-nya 3. 3 berarti positif, dia bergerak ke atas. Maka dari titik asal bergerak ke atas 1, 2, 3. Maka titik D terletak di tengah dan naik ke atas 3 satuan ya. Kenapa Pak tidak bergerak ke kanan, tidak ke kiri? Karena titik X-nya 0. Seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut. Ada titik F. Titik F ya, maaf Bapak salah. Titik E itu koordinatnya di min 7,0. Berarti X-nya min 7, Y-nya 0. Oke, kita mulai dari X dulu. X-nya min 7, berarti dia bergerak ke kiri 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y-nya 0. Oh, berarti Y itu kan yang menentukan dia ke atas atau ke bawah. Karena Y-nya 0, maka dia tidak bergerak ke atas ataupun tidak bergerak ke bawah. Maka ya udah, titiknya berada di ujung situ tadi. Maka disitulah terletak titik E, yaitu min 7,0. Oke, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Kita lanjut ke bentuk yang lain ya. Oh ya, ini ya. Ada daerah-daerah yang harus kalian ketahui dalam bidang koordinat kartesius. Terdiri dari 4 kuadran ya. Kuadran 1, ini kuadran 1 dia terletak di kanan atas. Di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, di sini kuadran 4. Nanti ada soal seperti ini, contoh soalnya. Sebutkan titik-titik yang terletak di kuadran 1. Ini kuadran 1 ya. Ada titik apa aja di sini? Ada titik A. Oke. Kemudian sebutkan titik-titik yang terletak di kuadran 2. Apa aja titik yang terletak di kuadran 2? Titik B. Kemudian sebutkan titik-titik yang terletak di kuadran 3. Ada tidak? Tidak ada. Kemudian sebutkan titik-titik yang terletak di kuadran 4.
ada ya, satu titik E itu titik C. Sedangkan titik D dan titik E itu dia terletak di antara dua kuadran, bisa disebut dia terletak pada sumbu tapi tidak terletak pada kuadran ya. Oke, sekarang kita lanjut anak-anak. Sekarang bagaimana menentukan koordinat titik? Kalau tadi kita meletakkan titik, sekarang menentukan koordinat nih. Oke, kita mulai dari titik A. Titik A itu koordinatnya berapa ya? Nah, penulisannya tadi adalah X, Y. Berarti kita cari X-nya dulu ya. Oke, sekarang kita berangkat dari titik 0,0 ya nih. Perhatikan senter warna merah ini terletak di titik A. Kita akan menuju titik A. Ada berapa langkah? Kita dari X dulu ya. X itu berarti gerak ke kanan atau ke kiri. Kita ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerakan kita adalah 7 ke kanan. Kemudian 1, 2. 2 ke atas. Maka koordinat A adalah 7,2. Ini dibaca 7 ke kanan, 2 ke atas. Oke, sekarang titik B. Kita ke sini dari titik asal ya. Dari titik asal, gerak ke kanan atau ke kiri dulu. Kita ke kiri ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Kita bergerak 4 satuan ke kiri, maka nilai X-nya nanti negatif 4 ya, karena kita bergerak ke kiri. Kemudian kita ke bawah, 1, 2, 3. Oke, kita bergerak 3 ke bawah, maka negatif. Maka koordinat titik B adalah min 4, min 3. Ini artinya 4 langkah ke kiri dan 3 langkah ke bawah. Oke, kita lanjut ke titik C ya sekarang. Mulai dari titik tengahnya. Perhatikan tanda merahnya. Kita ke kanan atau ke kiri? Ke kiri ya. Oh, maka pasti negatif nih nanti hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti 6 langkah ke kiri. X-nya negatif 6. Sekarang ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke atas. 6 ke kiri, 7 ke atas. Ke kiri berarti negatif. Maka titik C koordinatnya adalah negatif 6, kemudian ke atas 7. Berarti min 6,7. J-nya nggak negatif, karena dia bergeraknya ke atas. Oke, sekarang titik D. Oke, dari sini ya. Kita ke kanan dulu ya. 1, 2, 3. Berarti 3 ke kanan, berarti X-nya nanti 3, kemudian kita ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka berapa koordinat titik D? Kita tadi melewati 3 ke kanan dan 8 ke bawah. 3-nya positif karena dia bergerak ke kanan, 8-nya negatif karena dia bergerak ke bawah. Oke, maka koordinatnya 3,-8 ya. Oke, sekarang titik E. Nah, ini titik E. Ini yang biasanya sih paling banyak salah itu di titik E sama titik F. Mereka bingung nih. Oke, perhatikan cara menyelesaikan dari titik asal. Apakah kita perlu bergerak ke kiri atau ke kanan supaya menuju titik E? Tidak perlu bergerak ke kiri kanan ya. Oke, maka karena kita tidak perlu bergerak ke kiri atau ke kanan, maka nilai X-nya nanti akan 0. Sekarang kita bergerak dari titik asal ke bawah saja, tidak perlu ke kiri kanan. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Maka koordinat titik E adalah X-nya 0 karena kita tidak ada bergerak ke kiri kanan, dan Y-nya turun ya, kita turun 5 langkah. Maka berarti koordinatnya adalah 0,-5. Itu artinya 0 tidak bergerak ke kiri atau ke kanan. Min 5 itu artinya bergerak ke bawah 5 langkah. Oke, sekarang titik F. Oke, sama seperti tadi, dicek dulu gerakan ke kanan ke kirinya, baru atas bawah untuk menentukan koordinat X-nya. Kita dari titik asal ke F ya. Apa kita perlu bergerak ke kanan atau ke kiri biar bisa menuju titik F? Perlu ya, kita perlu bergerak ke kanan. Perhatikan 1, 2.
kita bergerak 2 langkah ke kanan, berarti X-nya 2. Apa kita perlu bergerak ke atas atau ke bawah biar menuju titik F? Tidak perlu, karena titik F sudah berada di tempat kita. Maka koordinatnya adalah 2 ke kanan dan tak perlu ke atas dan ke bawah. Artinya 2,0. 0 di sini melambangkan nilai dari sumbu Y yang melambangkan tidak ke atas atau tidak ke bawah. Kalau nolnya itu terletak di bagian X atau di depan, itu menandakan tidak ke kanan atau tidak ke kiri. Kalau nolnya di belakang, itu tidak menandakan bahwa kita tidak perlu ke atas atau ke bawah. Oke, perhatikan ke soal berikutnya. Cara menentukan posisi titik terhadap titik lain. Ada soal seperti ini nih. Diketahui titik R koordinatnya min 6,4, titik S koordinatnya 2,1. Tentukan posisi titik R dan titik S terhadap titik asal. Ini maksudnya adalah kita menentukan jarak dari titik asal ke titik R dan titik S. Mudah ya sebenarnya, sama seperti tadi. Berarti dari titik asal kita menuju titik R, jalan mana yang harus kita ambil? Ke samping ke kanan atau ke kiri dulu ya. Maka berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kiri, 1, 2, 3, 4. 4 ke atas. Maka posisi titik R adalah 6 ke kiri, 4 ke atas. Makanya koordinatnya adalah min 6,4. Oke, sedangkan untuk titik S itu koordinatnya adalah 1, 2 ke kanan, 1 ke atas. Maka ditulisnya seperti ini nanti. Koordinat titik R caranya tadi dari titik asal ya. Ingat ya, ini kata kuncinya itu ini loh. Kata kuncinya itu ini. Nah, ini terhadap titik asal. Terhadapnya apa? Titik asal. Kalau titik asal berarti kita berangkatnya dari titik asal. Seperti itu. Oke, sekarang ada soal seperti ini. Nah, ini diketahui titik R min 6,4, S 2,1 dan titik T ada tambahan baru titik T 4,-3. Tentukan posisi titik R dan S terhadap titik T. Nah, ini bedanya sekarang. Sekarang terhadap titik T, artinya kita diminta menentukan jarak dari titik T ke titik S, ke titik R dan titik S. Terus kita berangkatnya dari titik T ya. Perhatikan. Dari titik T ke titik R dulu. Ada berapa langkah yang harus kita ambil? Ke kanan dulu ya, ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah tepat di bawah titik R. Berarti 10 ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke atas. Maka koordinat titik T ke titik R itu adalah 10 ke kiri, 7 ke atas. Oke, sekarang kita lanjut. Kemudian dari titik T ke titik S. Berarti ada berapa langkah yang harus kita ambil? 1, 2. Oke, 2 ke kiri. 1, 2, 3, 4. 4 ke atas. Maka itu seperti ini. Posisi titik R terhadap titik T yaitu adalah 10 satuan ke kiri dan 7 satuan ke atas. Sedangkan posisi titik S terhadap titik T itu adalah 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Ya. Oke. Terhadap titik T, berarti berangkatnya dari titik T. Kalau yang pertama tadi terhadap titik asal, berarti berangkatnya dari titik asal. Oke, kita lanjut ke bentuk soal berikutnya. Tentang posisi titik yang bergeser. Nanti ada soal seperti ini namanya. Ketahui titik H koordinatnya adalah min 3, min 6. Titik H bergeser ke arah dengan arah 8 satuan ke kanan, 7 satuan ke atas. Dimana posisi titik H sekarang? Jadi titik H ini akan bergeser. Mari kita hitung langsung. Katanya bergeser 8 satuan ke kanan. Oke, kita geser ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah 8 satuan ke kanan. Dan
ke atas 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, letaknya di situ ya. Letaknya di situ tadi. Sini ya tadi ya, Bapak kasih tanda. Nah, letaknya di situ. Nah, sini letaknya. Oke, sekarang koordinat titik H sekarang berapa ya? Koordinatnya terhadap titik asa. Oh, di sini. Sini koordinatnya adalah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 5, naik ke atas 1 ya. Berarti koordinat H sekarang adalah 5,1. Nah, Bapak beri nama H aksen. H tanda petik 1 ini baca H aksen. H aksen 5,1 artinya posisi titik H yang baru. Kita lanjut. Nah, bisa juga menggunakan rumus seperti ini ya. Tadi kan koordinatnya min 3, min 6, min 3, min 6. Kemudian dia bergeser 8 satuan ke kanan. Kalau ke kanan itu positif, ingat ya. Maka berarti min 3 ditambah 8. Kenapa ditambah 8? Karena dia bergeser ke kanan. Kemudian ini untuk sumbu X-nya, sumbu Y-nya. Tadi kan asal mulanya min 6 ya. Dia bergerak 7 satuan ke atas. Kalau ke atas positif ya Y. Maka di sini min 3 tambah 8 itu hasilnya 5. Kemudian min 6 ditambah 7 itu hasilnya adalah 1. Oke, ini juga bisa dihitung menggunakan perhitungan matematika tanpa gambar. Tapi jika kalian kesulitan dengan perhitungan, saran Bapak kalian bisa menggambar dulu di kertas lain, gambar bidang kartesiusnya lalu letakkan titiknya. Ya, sekarang ada titik seperti ini. DKW titik G min 7,2, titik G bergeser dengan arah 5 satuan ke kanan, 6 satuan ke bawah. Oke, langsung kita geser. 5 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang 6 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, koordinatnya di sini ya. Berapa koordinatnya di sini? Oke, kita kasih tanda dulu. Koordinatnya di situ berapa ya? Di sini tadi ya. Oke, di sini letaknya tadi. Itu koordinatnya adalah kita cek berdasarkan titik asal ke kanan atau kiri nih. Kiri ya. Berarti 1, 2. Oke, kita 2 ke kiri, maka koordinat X-nya min 2. Ke bawah berapa kali? 1, 2, 3, 4. Oke, maka koordinat G yang baru adalah min 2, min 4. Oke, yang tertukar ya, karena sering biasa tertukar. Beberapa siswa menulisnya min 4, min 2. Salah. Yang benar itu adalah min 2, min 4. Jadi kita bergerak ke kiri atau kanan, baru bergerak ke atas lalu ke bawah. Oke, bisa juga dengan rumus perhitungan. Koordinatnya tadi adalah min 7,2. Karena dia bergerak ke kanan, maka ditambah min 7 tambah 5. Kemudian dia bergerak ke bawah, berarti negatif ya, dikurang. Maka tadi min 7 tambah 5, min 2. 2 kurang 6, min 4. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran dari Bapak. Semoga ilmu yang kalian peroleh berkah dan juga bermanfaat. Silahkan lanjutkan ke grup WA, nanti akan Bapak kirimkan latihan soal. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.